Tuhanku, saat aku mengalami banyak perubahan dalam hidupku saat ini, aku menjadi mudah sedih, bingung, gak pede, merasa takut, dan banyak emosi negatif lainnya. Perubahan di masa remajaku terlalu banyak, dan aku malah makin takut ya Tuhan. Tapi, Tuhan tidak tinggalkan aku kan? Tuhan temani aku kan? Benar gak, Tuhan? Tuhan Yesus, pimpin aku untuk memahami aku di hadapan-Mu di ibadah pagi ini. Amin. Halo Halo teman-teman, teman-teman, gimana nih kabar teman-teman semua? semoga baik-baik saja ya. Senang berjumpa kembali sama teman-teman semua di ibadah online kelas khusus QTC GKI Kebayoran Baru. Kita hari ini akan bersukacita dan memuji nama Tuhan lewat ibadah pagi ini. Walaupun kita tidak bisa ketemu langsung dengan teman-teman satu sama lain, tentunya itu tidak menyurutkan semangat teman-teman untuk bersukacita. Nah, teman-teman, boleh banget nih buat ramein kolom chat sebagai tanda respon teman-teman di dalam ibadah. Jadi teman-teman boleh nunjukin rasa syukur ataupun jika ingin bertanya. Iya Kak, bener banget. Hari ini aku senang banget untuk ibadah sama teman-teman. Walaupun ya kita tidak bisa bertemu dengan langsung, tapi nggak apa-apa kok. Aku percaya dengan Tuhan pasti punya rencana yang lebih baik untuk kita semua. Nah, sebelum kita memulai ibadah ini, kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur dan berkat dari perlindungan yang Engkau berikan kepada kami. Sekarang kami akan memulai ibadah online ini ya Tuhan. Berkati kami agar kami dapat menjalani ibadah ini dengan baik. Terangilah kami melalui Roh Kudus-Mu, agar ibadah yang kami jalani dapat menjadi berkat bagi kamu untuk menjalani hari-hari ke depannya. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman pernah nggak sih di dalam hari-hari teman-teman merasa feeling down, capek, terus nggak semangat gitu? Aku sih pernah. Dan cara aku untuk melewatinya tentunya berdoa kepada Tuhan untuk memberikan semangat yang bisa membantu aku untuk mampu menjalani hari-hari. Dan ternyata Tuhan benar-benar membantu aku dan aku bisa menemukan semangat aku lagi. Dan seketika aku sadar bahwa Tuhan benar-benar mengasihi kita dan Tuhan setia memberkati kita di dalam suka maupun duka. Oleh karena itu, mari kita nyanyikan lagu ini, tanda bahwa Tuhan setia mengasihi kita. Ayo semuanya, kita nyanyikan pujian ini untuk Tuhan. Ajaklah mama kamu, papa kamu, orang-orang yang di sekitar kamu, adik, kakak. Ku nyanyikan
Tuhan benar-benar mengasihi kita dan tetap setia untuk kita. Di masa-masa seperti ini, kita pasti merindukan aktivitas-aktivitas kita yang dulu biasa kita jalankan. Sedih memang ketika kita mengingatnya lagi. Tapi tentunya, Tuhan pasti mempunyai rencana yang lebih baik. Tuhan tidak akan meninggalkan kita dan memampukan kita untuk melewati hari-hari di masa pandemi ini. Ayo teman-teman, kita nyanyikan pujian ini karena Tuhan setia bersama kita dan tidak meninggalkan kita. Tuhan Yesus benar-benar setia mendampingi kita di saat kita bersukacita maupun di saat kita sedang berduka. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tetapi apakah kita juga setia kepadanya? Apakah kita sering ngobrol bersamanya? Kita tahu bahwa kita sering berdosa di hadapan Tuhan, dan Tuhan pasti sedih ketika melihat anak-anak yang disayanginya berdosa. Maka dari itu, marilah kita berdoa meminta pengampunan darinya. Tuhan Yesus Maha Pengampun, sungguh setia kasih yang Engkau berikan kepada kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Engkau selalu melindungi kami dan memberkati kami di dalam suka maupun duka. Kini kami datang ke hadirat-Mu, memohon ampun atas dosa-dosa yang telah kami perbuat. Dosa-dosa yang kami sadari maupun yang tidak kami sadari. Ampuni kami ya Tuhan, bantulah kami agar kami dapat menjadi lebih baik lagi ke depannya, dan semakin setia kepadamu ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Hai teman-teman, nama saya Ceris dari Quarantine Class. Pada kesempatan kali ini, saya mau memberikan kesaksian yang berjudul Percaya kepada Tuhan. Dulunya saya pernah ragu, apakah Tuhan Yesus itu beneran ada atau tidak, karena saya tidak bisa melihatnya, menyentuhnya, dan banyak banget hal di Alkitab yang tidak masuk akal. Tetapi Martin Luther pernah bilang bahwa nalar adalah musuh terbesar dari iman. Kita sebagai manusia hanya makhluk terbatas, sedangkan Allah tidak terbatas. Oleh sebab itu, Allah tidak bisa dipahami oleh nalar manusia karena keterbatasan kita. Jika saya punya masalah, saya selalu membawanya ke dalam doa. Disitulah saya merasa tenang karena saya merasakan kehadiran Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan akan selalu ada untuk memelihara hidup saya. Percaya kepada Tuhan artinya beriman kepada Tuhan. Tetapi beriman kepada Tuhan bukan berarti kita hanya perlu berlaku soleh agar terlihat baik di depan orang lain. Kita harus merealisasikan iman kepada Tuhan di kehidupan kita dengan cara apa yang ada di dalam pikiran, hati, ucapan, dan perbuatan haruslah sejalan. Ya, orang lain mungkin hanya bisa melihat perbuatan kita, tetapi Tuhan bisa melihat sampai ke dalam hati kita. Siapkah teman-teman dilihat hatinya oleh Tuhan? Sekian dari saya, terima kasih telah menyimak. Semoga hal-hal yang saya sampaikan bisa menjadi bahan renungan bagi teman-teman.
aku mau nanya nih untuk teman-teman semua. Teman-teman pernah nggak sih ya kayak dalam hari-hari teman-teman tuh ya kalian capek, nggak semangat gitu, feeling down lah, alasan kayak apalah dia ninggalin kamu atau enggak. Eh, Teman-teman, aku juga pernah sebenarnya. Dan cara aku melewatinya itu dengan berdoa kepada Tuhan. Dan ternyata bener loh, aku beneran dikasih semangat sama Tuhan. Dan seketika aku sadar bahwa Tuhan benar-benar mengasihi kita dalam suka maupun duka. Oleh karena itu, mari kita nyanyi lagu ini bareng-bareng. Halo teman-teman QTC, teman-teman remaja lainnya, juga papa mama yang ikut beribadah pagi ini. Tibalah kita di penghujung ibadah kelas khusus di sesi ke-10. Sesi dengan topik yang akan menguatkan teman-teman QTC dan remaja lainnya dalam menghadapi situasi ke depan. Karena kita akan mengalami bukan hanya topik-topik yang kemarin di sesi 1 sampai dengan 9, tapi dalam hidup kita akan menghadapi hal-hal lainnya. Tapi ada satu hal yang penting kita ingat, bagaimana aku, saya, kamu di hadapan Tuhan. Bagaimana Tuhan memandang kita masing-masing pribadi di dalam setiap pergumulan yang kita alami. Untuk itu bersama dengan Pendeta Tohom Marison Pardede, kita siapkan Alkitab kita. Kita akan melihat tokoh Yeremia dan kita buka Yeremia 1 ayat 4 sampai dengan 8. Dan jangan lupa, buku catatannya juga ya. Ada yang bingung atau ragu, mau bertanya, boleh langsung klik link ini. Kita akan menjawabnya untuk kamu. Tenang, semua pertanyaan pasti kami jaga kerahasiaannya. Tuhan memberkati. Halo guys, gimana kabar kalian? Baik.
Kamu udah sembuh belum, Mus? Udah, thanks ya doanya. Aku lagi galau nih di rumah. Iya nih, aku juga. Wah, lagi pada galau nih. Aku ada ide, mau tau nggak? Apa tuh? Bagaimana kalau kita ajak pendeta Tohong ke sini kalau kita lagi galau? Kita bisa ajak pendeta ngobrol loh. Siapa tahu kita menjadi lega. Bisa gitu. Yuk, yuk. Halo Pendeta Tohom, terima kasih ya sudah join di sini. Kita mau ngobrol-ngobrol tentang kegalauan kita nih, Pendeta Tohom. Halo juga teman-teman, senang berjumpa dengan teman-teman. Galaunya galau apa sih ya? Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya teman-teman ya. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, yang mengasihi kami, pimpin kami dalam percakapan kami sekarang ini. Dan biarlah juga firman-Mu boleh menuntun kami hingga kami selesai. Di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, sebelum menjawab kegalauan itu, kita lihat pergumulan Yeremia berdasarkan pembacaan Alkitab hari ini. Yeremia 1 ayat 4 sampai 8. Kita tolong baca ya. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apa yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, ini pergumulan Yeremia. Jadi apa sih sebenarnya kegalauan teman-teman hari ini? Coba. Jadi gini Pendeta Tohom, aku lagi galau karena keluarga nih Pendeta Tohom. Aku lagi tertekan karena keadaan keluargaku. Kadang-kadang aku sampai tanya, kenapa sih Tuhan menempatkan aku di keluarga seperti ini? Wah, pertanyaan itu pernah Pendeta Tom tanya loh. Waktu itu Pendeta Tom di kampung. Sebelumnya Pendeta Tohom usia 7 tahun udah bisa baca dan nulis. Karena opung, kakek, nenek kangen, diminta ke sana. Dititipin nih Pendeta Tohom. Dari Bandung ke Jakarta. Dari Jakarta ke Medan. Naik kapal laut 3 hari, 3 malam. Dari Medan ke kampungnya kakek nenek Pendeta Tohom hampir setengah hari. Pokoknya sekolah lah dari kelas 1 sampai kelas 5. Suatu hari ya, Pendeta Tohom juga bertanya seperti pertanyaan tadi itu. Kenapa ya aku ada di keluarga ini? Aku gak kenal mama papaku. Aku gak kenal adik kakakku. Lalu siapa aku ini? Jadi pertanyaan bentuk tadi Pendeta Tohom rasakan loh. Tapi ya itulah kita. Kita kan semua keluar dari perut mama. Dari rahim mama. Nggak ada kita yang nggak keluar dari rahim mama toh. Jadi setelah kita lahir, tambah besar, kita tahu, oh itu mama papa kita. Kalau kita sudah punya kakak, kita tahu kakak kita. Nah itulah keluarga kita. Tuhan membentuk kita dalam sebuah keluarga.
Tuhan mengutus mama, papa, kakak membentuk kita. Ingat nggak? Kalau puzzle itu banyak potongan-potongannya kan? Satu, ini bentukan Tuhan melalui mama. Satu, bentukan Tuhan melalui papa. Satu, temen, kakak, tante guru sekolah minggu, om guru sekolah minggu, guru di sekolah, teman-teman. Itu Tuhan pakai untuk membentuk kita. Pastinya Tuhan membentuk kita untuk sebuah tujuan yang indah dan luar biasa loh. Ah iya, Pak Pendeta, aku jadi bangga nih kalau dengan keadaan keluarga itu Tuhan membentuk aku. Kok sama dengan anakku ya? Kalau aku ini galau karena pergaulan nih. Aku sering gak pede kalau di pergaulan. Soalnya temanku keren-keren banget. Aku kayaknya yang paling gak keren deh. Penampilan aku biasa aja. Wah kalau gitu Kenal, kamu keren kok menurut Pak Pendeta. Dan kamu memang biasa saja. Nggak perlu paling-paling loh. Paling cantik, paling keren, dan paling-paling lainnya. Apa sebab? Kenal, tohom, unik. Kenal, tohom, kita semua spesial. Kita semua unik. Kita semua spesial. Tuhan ciptakan. Tidak ada yang sama dengan kita. Nggak ada. Jadi, kalau Kenal tadi katakan, aku nggak keren, katakan tetap keren. Karena itulah keunikan kita. Yang penting, yang tadi Kenal katakan biasa, di mata Tuhan, itu luar biasa. Mantap nggak? Luar biasa loh. Wah, keren banget ya. Tuhan begitu mengenal aku ya, Pak Pendeta. Kalau gitu, aku nggak perlu minder lagi deh. Karena dikenal Tuhan itu ternyata lebih keren. Pendeta Tohom, kalau memang Tuhan itu kenal kita banget, berarti dia tahu kalau kita akan jadi seperti apa ya? Oh pasti. Pasti. Adik-adik, pernah tahu lagu nggak? Yang mengatakan atau dilakukan seperti ini. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Di tangan Tuhan, kita pasti sampai kepada sebuah tujuan. Jadi waktu kita dikandung mama, kita lahir, berarti kita diutus Tuhan. Lebih tepatnya, dikirim oleh Tuhan ke dalam sebuah keluarga. Untuk maksud Tuhan. Maksud Tuhan luar biasa loh, dahsyat. Hanya Tuhan ajak mama papa, mama, papa, ini anakmu ini harus sampai pada tujuan. Ya, utus juga begitu. Diutus Tuhan. Tapi melalui mama papa. Jadi mama papa perlu bekerja sama dengan Tuhan. Mama papa kudu ikut maunya Tuhan. Bukan maunya mama papa. Pendeta Tohom inget banget loh. Pendeta Tohom kan penggemar puisi. Salah satu penulis puisi itu Khalil Gibran namanya. Jadi menurut Khalil Gibran itu, Tuhan atau Allah itulah pemanah. Mama, papa, dan orang tua adalah busur atau panahnya.
Lalu kita semua adalah anak panah. Jadi semua kita harus kuat agar di tangan Tuhan semuanya sampai pada tujuan. Luar biasa bukan tujuan Tuhan dalam hidup kita? Oh, jadi selama ini kita hidup untuk memenuhi tujuan Tuhan ya? Wah, jadi nggak sabar nih. Tujuan Tuhan buatku pasti indah. Tapi ya, Pendeta Tohom, untuk sampai sini banyak rintangannya, tidak akan mudah. Apalagi kita yang masih muda. Betul, Serta. Tapi bukan hanya itu. Tuhan juga menuntun kita agar kita sampai pada tujuan. Ingat nggak sebelum pandemi? Pasti kan ada yang naik Gojek, pesen GrabCar. Lalu kita tuju ke arah mana ya kan? Juga waktu pandemi ini, lapar, pesan makanan, kirim secara online. Pokoknya semua Gojek atau GrabCar itu sampai ke tujuan kita. Itu karena apa? Kan karena ada yang nuntun. Yang nuntun itu namanya Google Maps atau aplikasi lainnya. Demikian juga Tuhan punya Maps, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang menuntun kita. Bahkan lebih dari itu, Tuhan juga menuntun kita. Ingat gak di momentum Natal, satu kata yang paling gampang diingat, Immanuel. Dia akan selalu menyertai kita. Atau mungkin terkesan dengan Mazmur 23. Tuhan bukan hanya membawa ke rumput yang luas, tapi juga di lembah kekelaman Tuhan temenin kan. Bahkan yang lebih luar biasa, Tuhan akan gendong kita. Yang penting kita taat dan percaya kepadanya. Ini nih, ada sebuah video yang keren. Coba saksikan dan rasakan perasaanmu, rasakan juga perasaan Tuhan. Bagaimana Tuhan menyertai. Mari kita saksikan video ini.
Jadi walaupun ada tantangan, Tuhan selalu beserta kita. Dan jika ada masalah, aku tidak akan takut lagi karena Tuhan besertaku. Mantap deh. Adik-adik, untuk mengakhiri perjumpaan ini, kita berdoa yuk. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang hidup, Bapa yang kekal, dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur karena Engkau telah membentuk kami di dalam rahim ibu kami, lalu membesarkannya dalam sebuah keluarga dan mengutus kami. Selain itu juga Engkau mengenal kami amat luar biasa. Dan yang membuat kami merasa bahagia Tuhan, karena Engkau juga akan selalu menyertai kami. Kami bahagia di hadapan-Mu karena kami tidak pernah sendiri. Tuhan, bimbing kami, bimbing mama papa, bimbing keluarga, bimbing juga pendeta Tohom untuk melewati segala tujuan Tuhan dalam hidup kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pendeta Tohom sudah berbicara dengan kita dan membuat kita menjadi lega. Semoga mengobrol dengan kami tidak terlalu bosan dan kapan-kapan kita akan mengobrol lagi. Terima kasih ya Pendeta Tohom. Dadah. Dah teman-teman, pastinya Pendeta Tohom akan menyediakan waktu untuk Zoom, kopi darat, bisa ngopi bareng, bisa makan bareng. Pokoknya mantep deh. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, Tuhan Yesus tahu kok kalau kita semua itu ada di dalam keadaan yang sangat tidak menyenangkan, ya kan? Tetapi Tuhan Yesus selalu memberi kita perlindungan dan kekuatan. Dan hanya melalui Yesuslah kita dapat melewati hari demi hari di masa pandemi ini. Tuhan Yesus sebenarnya juga tahu loh isi hati kalian semua. Dari rasa kesedihan kalian, kekecewaan kalian, rasa takut kalian, dan juga pun rasa minder kalian. Dan Dia ingin bilang ini kepada kalian semua, ke aku dan ke kamu, kalau Dia itu sangatlah menyayangi kita semua dan menganggap kita sangatlah berharga. Ayo kita hargai diri kita seperti Yesus menghargai kita. Oleh karena itu, aku mengutip ayat ini untuk teman-teman semua. Yeremia 1 ayat 5. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan ibumu, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa.
Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup Terima kasih ya Tuhan atas firman dan berkat yang Kau berikan kepada kami. Ucapan syukur kami panjatkan kepadamu melalui doa, pujian, dan persembahan yang berkenan Engkau berkati. Berkati persembahan ini agar persembahan ini dapat berguna untuk memperluas kerajaan-Mu dan berguna untuk memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin. Mari teman-teman, kita nyanyikan lagu ini sambil bangkit berdiri. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan dengan karya-Mu. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Kaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizatmu di hidupku. Terima kasih Tuhan atas perlindungan dan berkat yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat menjalani ibadah pada pagi ini dengan lancar. Terima kasih juga Tuhan karena Engkau terus menuntun kami dan mendampingi kami. Pimpin kami sepanjang minggu ini untuk tetap berada di jalan-Mu ya Tuhan. Dan berkatilah kami dalam pertemuan-pertemuan kami selanjutnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu, pandangan pada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Kasih Allah Bapa, cinta Tuhan Yesus Kristus, pengajaran Roh Kudus, menyertai adik-adik dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman jangan lupa setelah ini kita ada pertemuan Zoom. Dan nanti Mama Papa juga ada pertemuan Zoom, tapi terpisah dengan teman-teman QTC untuk sharing pembahasan hari ini. Bagi teman-teman lain, kalau ada yang ingin ditanyakan, tulis di kolom chat ya. Kami akan bantu jawab jika ada pertanyaan. Kalau mau japri boleh juga. Klik aja link yang kami informasikan di deskripsi video ini ya. Pasti akan kita respon. Oh ya teman-teman, mungkin di minggu ini ada teman-teman kita yang sedang berulang tahun. Selamat ya bagi kalian yang ulang tahun. Semoga menjadi berkat di orang sekitar dan Tuhan Yesus memberkati. Oh ya, jangan lupa ya, khusus teman-teman QTC, kita akan bertemu lagi dalam Zoom pada Sabtu 27 Maret 2021 dengan tema Bible Camp. Bible Camp ini lebih seru dan berbeda dari acara-acara lainnya kok. Oh ya, juga kalian kalau mau bertanya, boleh kok tulis di komentar chat atau japri kita aja. Link WhatsApp-nya ada di deskripsi video ini. Selamat hari Minggu teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. memberkati.